Pemuda Eros dan teman-teman pemuda yang lainnya. Selamat hari Sabtu, selamat beribadah kembali. Mari saat ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, semua karena kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis bagi setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, membawa segala penyembahan kami, rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang layak untuk kami tinggikan, Allah yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita percaya bahwa ketika kita mau mengatakan kita mau mengikut Yesus dan kita mau mengiring Yesus selama kita hidup, Tuhan Juru Selamat kita yang akan selalu menjagai kita, melindungi kita di mana kita berada. Dan saat ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama merenungkan bagaimana hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari saat ini saya mau mengajak kita naikkan satu pujian yang mengatakan bahwa aku mau mengikut Yesus selama-lamanya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kubawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus
biar sebentar kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami tetap menjadi anak-anak, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kami mau senantiasa taat kepadamu Tuhan, membawa hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan Tuhan. Kau juga berkati setiap kami yang akan mendengarnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom rekan-rekan pemuda dimanapun kalian berada pada saat ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam penyertaan Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Apapun keadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Baik, di sini saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang membahas mengenai ketaatan yang sejati. Jadi tema kita pada saat ini adalah ketaatan yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat ke-8. Di sini dikatakan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi saya mau bacakan buat teman-teman semuanya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, mungkin ayat ini juga sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua ya. Ini membahas mengenai sebuah ketaatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa sih itu ketaatan? Ketaatan tentunya tidak bisa kita lepaskan dari namanya iman. Jadi ketaatan merupakan bagian atau bukti dari iman. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan obedience without faith is possible, but not faith without obedience. Bisa saja ketaatan didasarkan atas motivasi tertentu, tetapi ada cara lain untuk mewujudkan iman kecuali dengan ketaatan. Nah, jadi ketaatan dan iman itu memiliki korelasi ya, hubungan yang erat seperti itu dan tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau hidup taat berarti kita harus punya iman. Kalau kita mau beriman berarti kita harus taat seperti itu. Nah, di sini Alkitab menjelaskan orang yang hidup dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka kepada Allah. Mereka sedia membayar harga untuk sebuah ketaatan. Seperti contoh misalnya di dalam kitab Daniel, di situ dijelaskan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pasti teman-teman juga di sini udah ngerti ceritanya ya. Dan yang perlu saya garis bawahi di sini, kita bukan berbicara ketaatan supaya kita diberkati Tuhan. Kita melakukan sebuah ketaatan supaya kita semakin diberkati dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, ataupun dalam keluarga. Bukan seperti itu. Pertama kita akan buka Alkitab kita akan baca di dalam Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak memuja patung emas yang kudirikan itu? Ayat yang ke-15, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ayat ke-16, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Mari kita simak baik-baik di dalam ayat 17 dan ke-18. Di situ dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sudah jelas
poinnya pada ayat ke-17 sampai ke-18. Di situ dikatakan bahwa walaupun nantinya Allah tidak akan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu di dalam dapur api atau di dalam perapian, mereka tidak akan menyembah dewa-dewa itu. Dan mereka akan tetap menyembah kepada Allah yang benar. Pasal 3 ayat 17 sampai 18 menjelaskan bahwa meskipun Allah tidak melepaskan dia dari api yang menyala-nyala, mereka akan tetap taat, ya, tidak mau menyembah berhala. Kita akan belajar beberapa tujuan kita taat kepada Allah berdasarkan cerita singkat itu tadi, ya. Yang pertama, ketaatan kita sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi, misalnya kita dipaksa untuk menyembah ilah-ilah yang lain atau Allah-Allah yang lain, kita berani mengatakan tidak. Karena kita memiliki kesetiaan kepada Allah. Yang kedua, sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, apapun pasti kita akan lakukan. Seperti misalnya, mungkin teman-teman di sini ada yang punya pacar, ya. Ketika kalian mencintai pacar kalian, apalagi ini istilahnya apa? Cinta yang masih mula-mula, cinta yang masih pertama. Pasti apapun akan kalian lakukan. Nah, ketika kita mencintai Allah, kita akan terus memiliki cinta yang terus mula-mula. Tidak ada cinta yang sudah lama. Mungkin kalau udah lama mungkin kita udah bosan. Tapi kita jangan pernah bosan untuk kita mencintai Allah. Untuk kita taat untuk setiap perintahnya dalam hidup kita, kita mau mentaati itu. Dan yang ketiga, itu sebagai bukti bahwa tidak ada ilah-ilah lain dalam hidup kita selain Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Nah, namun pada sisi lain, Alkitab juga berbicara tentang ketidaktaatan dan akibatnya. Seperti ada contohnya, ya, ada Saul, ada Yunus, dan banyak raja-raja Israel. Seringkali kita tidak menyadari dan berusaha menghindari harga yang harus kita bayar untuk semua ketaatan. Padahal kita harus membayar harga yang jauh lebih mahal, yaitu risiko, ya, untuk sebuah ketidaktaatan. Jadi jangan dikira ketidaktaatan itu tidak membuahkan sebuah risiko. Tentu saja ketidaktaatan itu menghasilkan sebuah risiko. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 menjelaskan bahwa kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah, yakni darahnya Tuhan Yesus Kristus, untuk membayar harga dosa karena ketidaktaatan kita. Semua karena ketidaktaatan sehingga Tuhan Yesus rela untuk memberikan nyawanya bagi setiap kita. Ada 4 hal penting yang perlu kita teladani dari kehidupan ketaatan Yesus yang berkaitan dengan ketaatan. Kalau tadi kita sudah belajar dari Daniel, sekarang kita langsung belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri. Yang pertama, ketaatan Yesus tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Mungkin di antara kita kalau kita ada di dunia ini, ya, kita mengalami sebuah penderitaan, kita mengalami sebuah kesengsaraan seperti itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita terlalu taat. Misalnya, kita terlalu taat. Misalnya kita yang lagi di pekerjaan, kita terlalu taat misalnya. Sampai kita melakukan pekerjaan kita semuanya dengan jujur. Nah, ketika kita melakukan semua dengan jujur, tentunya ada usaha yang harus kita lakukan. Usaha yang lebih yang harus kita lakukan. Nah, di situ kan rasanya kayak gak enak. Tapi kalau gak taat, misalnya kita mau curang, kita mau berbohong, itu kayak enak-enak saja seperti itu. Nah, di situ kita harus belajar dari Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah terpengaruh oleh penderitaan yang dialami. Di tengah banyaknya orang yang berusaha menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat masalah, Tuhan Yesus justru membuktikan ketaatannya di tengah penderitaan. Dan saya harap kita semua bisa taat walaupun kita sedang ada di dalam penderitaan. Walaupun kita dalam situasi yang gak memungkinkan untuk kita bisa taat. Tapi kita berharap kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Yaitu tidak terpengaruh oleh penderitaan. Yang kedua, ketaatan Yesus tidak pernah berubah karena ketidaksetiaan para murid. Nah, kalau kita mengingat di dalam Perjanjian Baru bahwa ada satu murid Yesus yang ada yang menyangkal, bukan satu, ya. Ada yang menyangkal, kemudian ada juga yang
berkhianat, yang menjual Yesus. Nah, Tuhan Yesus tetap taat. Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang menjadi tujuan Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus pada waktu itu bagi umat manusia. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus tetap melakukan kesetiaannya walaupun orang-orang di dalam sekitarnya, orang-orang di sekitarnya itu mungkin menjauhi Tuhan Yesus, mungkin berkhianat atau mungkin menyangkal Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap taat berdiri pada pendiriannya seperti itu. Yang ketiga, ketaatan Yesus tidak berhenti karena penolakan. Nah, mungkin kita di sini sering ditolak di masyarakat. Mungkin kita di sini pernah ditolak di lingkungan kita, entah lingkungan pekerjaan, entah lingkungan kuliah kita, ataupun dimanapun kita berada, mungkin kita merasakan penolakan. Tetapi masa pelayanan Yesus dimulai dengan pengajaran dan perbuatan yang luar biasa, sehingga orang-orang mulai mengagungkan. Puncak dari semuanya itu terjadi ketika Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Banyak orang yang mengagungkan dia dan rela melepaskan jubah untuk dijadikan alas keledai bagi keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti ketika Tuhan Yesus harus ditolak. Tapi Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang menjadi tujuan Allah. Jadi walaupun Tuhan Yesus ditolak di sana sini, tapi Tuhan Yesus gak peduli. Nah, apakah kita bisa, waduh Kak, boro-boro ya mau taat, kita kadang ditolak aja udah kayak apa ya istilahnya mangkel, sakit hati. Nah ini kok ditolak tetapi kita masih bisa taat seperti itu. Nah, Tuhan Yesus saja bisa ya. Tuhan Yesus mau belajar untuk tidak berhenti karena penolakan. Kita pun sebagai manusia juga harus mau belajar. Untuk kita mau tetap taat, untuk kita tetap mau setia walaupun kita ditolak oleh semua orang. Dan yang terakhir, ketaatan Yesus dibuktikan sampai mati. Nah ini puncaknya. Seperti ayat yang tadi udah kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bagi Yesus nilai ketaatan adalah harga yang mutlak. Ya, nilai ketaatan adalah harga yang mutlak, harga yang mati. Jika para murid hanya bisa berjanji untuk sebuah kesetiaan, tetapi Yesus bisa membuktikan sebuah kesetiaan melalui ketaatan. Mungkin kita di sini juga buru-buru, ya Tuhan aku mau taat sampai mati gitu ya. Mungkin kita susah di sini, tapi kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama belajar untuk setia. Kita mau sama-sama belajar untuk taat. Taat dalam hal kecil terlebih dahulu. Mungkin kita di sekolah kita harus taat mengenai aturan. Kita di keluarga, kita harus taat mengenai peraturan juga. Misalnya kita tempat kerja, kita harus taat. Kalau aturannya jam 8 sudah harus masuk kantor, jam 8 sudah harus masuk kantor. Jam 12 baru istirahat, jam 12 baru istirahat. Jangan istirahat jam 11, masuk jam 2 siang. Nah, itu bentuk-bentuk yang hal kecil yang menunjukkan bahwa kita ini gak taat. Dan itu banyak contoh yang lain, mungkin yang kuliah. Kalau misalnya UAS atau UTS, harusnya close book, kalian malah open handphone ya, bukan open book lagi tapi open handphone seperti itu. Nah, kita harus belajar taat. Kita harus belajar taat. Apa saja ketaatan yang bisa kita lakukan? Dengan apa? Hidup jujur, hidup benar di mata Allah. Bagaimana kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk di hadapan Allah? Ya kita mau belajar dari firman Tuhan. Seperti itu. Jadi ketaatan yang bagaimana yang teman-teman miliki saat ini? Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah ketaatan. Tapi ingatlah bahwa ketaatan tentunya menentukan masa depan kita. Kalau kita mau taat pada Tuhan, kalau kita mau berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan, relnya Tuhan, maka Tuhan gak pernah melenceng dari hidup kita. Tujuan Tuhan dalam hidup kita dapat terpenuhi. Itu janji Tuhan. Asalkan apa? Asalkan kita mau taat, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Yang terpenting kita mau taat untuk setia. Yang terpenting kita mau taat karena kita cinta kepada Allah. Seperti itu. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau setia, yang mau taat. Hingga nanti tiba saatnya kita bisa menerima atau memperoleh mahkota kehidupan itu bagi setiap kita. Tetap semangat buat kita semua. Mungkin ini susah untuk kita jalankan,
Tetapi percaya saja ketika kita mau berusaha, ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan pimpin hidup kita, supaya Roh Kudus senantiasa mengawal setiap hidup kita. Kita percaya kita mampu melakukan itu semua. Saya belajar, kalian pun juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk hidup taat di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pengingat kepada kami supaya kami memiliki hidup yang mau taat. Kami memiliki hidup yang mau taat hingga nanti Tuhan. Sampai pada waktunya tiba Tuhan. Tuhan memberikan kami mahkota kekekalan kepada setiap kami Tuhan. Dan Tuhan masih mendapati kami tetap taat dan setia ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami ya Bapa. Kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan ini saja, tetapi Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami bisa melakukan dalam setiap kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Ajar kami taat kepadamu Tuhan. Ajar kami berdiam diri di hadirat dan merasakan indahnya hadirat Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling. Temukan cintamu, sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling. Temukan cintamu, sana kau menanti bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Ku nama hadirmu, inilah rinduku. Hanyalah untuk
dapat hidup kagum akan kebaikan-Mu dan namaku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saya undang setiap kita untuk kita pakai berdiri, kita akan mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami telah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Kami bersyukur kami telah menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa Tuhan yang akan menerima segala pujian penyembahan kami ya Tuhan. Sebagai persembahan yang harum, yang kudus berkenan hanya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur hadirat-Mu Tuhan telah kami rasakan dalam ibadah pada sore hari ini. Tiba saatnya ya Bapa kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang akan menolong setiap kami. Tuhan yang akan memampukan kami dalam kami menjalani hari-hari kami. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami. Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan menjauhkan kami dari mara bahaya apapun itu ya Bapa. Tuhan menjauhkan kami dari virus-virus apapun itu ya Bapa. Tetapi Allah akan tetap menjaga kami. Kuasa darah-Mu yang akan menutup bungkus kami. Tuhan memberkati setiap keluarga kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan. Memberkati mereka dalam pekerjaan maupun kesehatannya. Memberkati juga Tuhan bagi pelayanan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati. Tuhan pakai kami lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan-Mu. Tambahkan kami urapan yang baru untuk kami melayani-Mu Bapa. Berikan kami juga Tuhan berkat Tuhan dalam pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menolong apapun yang kami kerjakan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus yang akan membuat berhasil. Dan semuanya mendatangkan kebaikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Begitu juga dengan berkuliah Tuhan, Tuhan juga memberkati untuk perkuliahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Kami percaya Tuhan pegang kendali atas masa depan kami. Semuanya indah di dalam-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari setiap kita semuanya yang sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat dimanapun kita berada. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.